Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, Sarjana Pendidikan dari SDN 1 Pundi, Kecamatan Andong, Boyolali. Saya akan mempresentasikan hasil bintek saya tentang asesmen kompetensi minimum. Ini hasil bintek saya tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD. Yang pertama, ada beberapa materi. Yang pertama, orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ada 4, latar belakang, apa pentingnya asesmen nasional, refleksi orientasi, dan kuis atau refleksi orientasi kuis. Yang kedua, pengantar program bintek guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. A. Selamat datang. B. Pra program bintek guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang C. Kuis pra program bintek AKM. Yang ketiga, konsep asesmen nasional terdiri dari pengantar, tujuan, dan manfaat AN, kemudian evaluasi ujian nasional, kemudian membandingkan AN dengan UN. E. Kuis konsep asesmen nasional. F. Perayaan belajar dan refleksi topik 1 konsep AN, kemudian kuis refleksi topik 1 konsep AN. Nomor 4, teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama, petunjuk dan teknis pelaksanaan AN, kemudian kriteria peserta AN. C. Merumuskan butir soal AN. D. Kuis teknis pelaksanaan AN. E. Perayaan belajar atau refleksi topik 2. Yang F. Kuis refleksi topik 2. Yang kelima, asesmen literasi membaca tingkat SD. Pertama, A. Konsep literasi membaca. B. Mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. C. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD. D. Contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. E. Latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SD. F. Kuisnya. Kemudian G. Perayaan belajar dan refleksi topik. Yang ke H. Kuis refleksi topik asesmen literasi membaca. Yang keenam, asesmen numerasi tingkat SD terdiri dari A. Konsep numerasi. B. Mengenal AN. Kemudian C. Menganalisis tahap AN tingkat SD. D. Contoh butir AN tingkat SD. E. Latihan membuat soal AN numerasi tingkat SD. F. Kuis latihan membuat soal AN tingkat SD. G. Perayaan belajar dan refleksi topik AN. H. Kuis refleksi topik AN. Kemudian 7. Tindak lanjut laporan hasil AKM. Yang pertama, mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. B. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. C. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. D. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. E. Contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. F. Segitiga belajar, kurikulum asesmen dan pembelajaran. G. Kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. H. Kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. I. Perayaan belajar. Dan J. Kuis refleksi topik 5 tindak lanjut AKM. Dan ke-8, asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. A. Asesmen pasca program guru belajar AKM. Kemudian ada kuisnya. Nah, yang pertama kita akan mengenal atau melatar belakangi apa sih guru belajar itu. Program guru belajar itu adalah salah satu cara mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, ini kalau guru belajar AKM ini dirancang untuk membantu para guru maupun kepala sekolah dari SD sampai SMA ataupun SMK dan PKBM sederajat untuk memahami konsep dan bentuk pelaksanaan AN serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, selanjutnya ini apa sih program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Program ini dirancang untuk membantu para guru ataupun kepala sekolah baik dari SD sampai SMP, SMK dan sederajat untuk memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM. Nah,
Apa itu program guru belajar? Yang pertama, memahami konsep AN. Kedua, bentuk pelaksanaan AN. Ketiga, menganalisis contoh literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum. Kemudian menganalisis contoh asesmen numerasi pada AKM. 5. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 6. Melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar. Yang pertama, apa pentingnya AN? Nah, itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan pada sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi, tetapi difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, terlebih pada era transformasi abad ke-21. Nah, ini kecakapan hidupnya harus sesuai dengan abad ke-21. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui AN. Nah, terdiri dari yang pertama, kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, kemudian terukur melalui AN, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, tahap kedua yaitu bintang guru belajar AKM. Yang pertama, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan AN. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca. Yang keempat, butir soal AN. Kemudian yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, konsep AN. Nah, ini di sini ya. Konsep AN itu informasi yang perlu kita garis bawahi dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat AN. Yang pertama, untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian AN untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Yang ketiga, AN juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, evaluasi ujian nasional. Nah, apa sih itu? AN dan ujian nasional, kebijakan pelaksanaan asesmen nasional itu berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Yang pertama, butir-butir UN itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Kemudian UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Namun kalau AN dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi yang termasuk di dalamnya kemampuan pengenalan. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat mengevaluasi mutu pendidikan. Selanjutnya, perbandingan AN dan UN. Untuk AN, tujuannya mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, kemudian jenjangnya dari SD sampai setara atau menengah, kemudian levelnya 4, kelas 5, 8, dan 11. Subjeknya survei, siswa dipilih secara acak. Kemudian modelnya PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Sasaran penilaiannya kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Metode penilaiannya dari computerized multi-stage adaptive testing. Nah, kalau ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar individu saja dari tingkat SMP sampai SMK. Nah, untuk level siswanya tingkat akhir jenjang. Nah, kemudian subjeknya untuk semua siswa dan model soalnya pilihan ganda isian singkat bagi SMA, SMK, matematika. Kemudian sasaran penilaiannya penguasaan terhadap mata pembelajaran. Metode penilaian CBET. Kemudian selanjutnya asesmen nasional itu terdiri dari AKM, survei belajar, survei karakter, survei lingkungan belajar. AKM
asesmen literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Kemudian asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Selanjutnya berbasis kompetensi dan berbasis adaptif. Ini peserta AKM-nya seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Jadwal pelaksanaannya untuk SD hari pertama dan kedua jamnya 75 menit untuk literasi dan numerasi 75 menit, survei karakternya 20 menit, lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP dan SMK ataupun SMA itu sama, hanya tes literasinya hari pertama 90 menit, kedua tes numerasinya juga 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria kepesertaan seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selanjutnya komponen AKM literasi membaca itu dari konten, proses kognitif, dan konteks. Konten terdiri dari teks informasi, teks fiksi, kemudian proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, kemudian konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Selanjutnya komponen AKM numerasi terdiri dari kontennya, bilangan, pengukuran, data, dan ketidakpastian aljabar. Proses kognitif, pemahaman, kemudian penerapan tentang matematika dan bernalar konsep matematika. Kemudian konteksnya personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya, dan saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kemudian hasil AKM-nya dilaporkan menjadi 4 kelompok yang menggambarkan kompetensi yang berbeda. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian cakap, murid mampu membuat interpretasi sederhana dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kemudian kalau dikatakan mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, serta penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, kalau untuk numerasi juga sama, ada 4 kelompok. Adapun yang perlu intervensi khusus itu menunjukkan murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Nah, kemudian untuk dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika berupa komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kalau kemudian cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki. Kemudian mahir, murid mampu bernalar dan menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi atau konten. Nah, yang kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, kalau konten pada materi pembelajaran. Kalau berbasis kompetensi, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Adapun konten, belajar untuk cangkupan materi. Adapun berbasis kompetensi menunjukkan kriteria kinerja dengan menerapkan konsep pembelajaran terkait dengan konten konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Kemudian kalau berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada nilai akhir. Segitiga belajar terdiri dari asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Kemudian kurikulum itu ya tidak usah diperlebar, lanjut saja ke. Nah, setelah mengikuti BIMTEK ini, saya mendapatkan sertifikat guru belajar seri asesmen kompetensi minimum dari tanggal 13 sampai 17 Februari 2021, Jakarta,
Dr. Iwan Sahril DHD. Kemudian ini ada jamnya, jumlah JP-nya 32 jam. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Mari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, ayo kita belajar tentang seri asesmen kompetensi minimum. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari saya tentang asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.